yang bikin gue kesel waktu itu ketika gue bilang, Pak nggak usah lewat tol, ini lebih lancar ya. Baru begitu kan dia udah jawabnya, Pak kalau nggak mau lewat tol pakai Gojek aja gitu. Pakai Gojek aja gitu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya nih? Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Waktu nakal gacor diberi keselamatan dari pertama lari sampai akhir. Gitu. Ya teman-teman, ini sesuai thumbnail gue di depan tadi. Gue ingin wawancara nih Pak Andi, karena dari Depok. Nah, Pak Andi ini sering banget naik Grab, ya Grab car khususnya gitu. Jadi dia banyak pengalaman nih yang mau diceritain ke gue. Nah, ya pengalaman pasti ada yang baik dan nggak baik. Nah, nanti sambil makan ya? Nggak apa-apa, makan aja Pak. Nanti di ending nanti pasti kita kan akan mendapat nih masukan-masukan dari Pak Andi sebagai penumpang ya. Dan ini juga penumpang pada umumnya gitu, kebanyakan penumpang yang dirasakan ketika naik Grab seperti apa gitu ya Pak Andi ya. Boleh? Oke Pak Andi, monggo Pak, silakan diceritain aja Pak gimana pengalamannya. Lu mau nanya apa? Ya ini Pak, kan kadang nih kita kan sebagai driver nih, kadang kita nemu penumpang yang gak enak juga, sebalikannya juga pasti kan penumpang nemu driver yang gak enak juga. Kadang saya juga sebagai driver ketemu sama penumpang yang enak gitu kan, juga pada sebagai penumpang ketemu driver yang enak juga gitu. Jadi kita saling berbagi nih Pak nih, di posisi Pak Andi sebagai penumpang, saya sebagai driver tuh apa yang harus diperbaikin kalau ketika saya dapat penumpang yang gak enak atau Pak Andi dapat driver yang gak enak gitu. Kalau pertama naik taksi online gue, kesan pertama muncul kalau begitu dia datang mobilnya bersih atau enggak Ya, nah itu udah kelihatan. Tapi gue paham nih lagi musim hujan atau lagi habis hujan turun, gue paham lah kalau misalnya kondisinya habis kehujanan, gue tahu. Iya, itu pertama tuh Pak. Iya. Pertama tuh ya. Nah, dan gue maklumi kalau dia memang habis hujan kondisinya itu, gue nggak masalah kalau misalnya ada bekas-bekas air hujan dikit nggak apa-apa. Tapi kalau lagi panas-panas udah berapa hari nggak hujan tapi dia mobilnya dekil, nah itu udah kesannya udah aneh nih di gue nih. Iya, pertama. Nah itu namanya impression ya Pak. Nah, lalu gimana soal kebersihan mobil di driver gimana biasanya? Ya itu masing-masing balik lagi ke individunya sih Pak ya. Kalau kayak gitu, cuma ya kalau misalkan musim hujan juga, ya kebanyakan dari kita nih, ya pasti luarnya nih agak kotor-kotor dikit, itu biasa lah Pak. Cuman kalau saya pribadi sih lebih mementingkan dalamnya gitu loh Pak. Apapun cuacanya yang penting dalamnya Pak gitu. Karena kan ketika di luar kan cuma sebentar doang Pak, paling cuma berapa detik sih kan penumpang ngeliat begitu udah masuk, wah bersih banget gitu loh Pak. Jadi mau hujan mau nggak hujan, kalau saya sih pribadi jujur dalam lebih utama daripada di luar gitu. Ya, memang setelah masuk ke dalam kelihatan juga sih bedanya. Kalau misalnya yang seperti gue bilang tadi, ini lagi musim hujan aja, bekas-bekas hujan dikit, gue lihat lagi ke dalam nih ternyata bersih, ya itu memang jadi kesan gue udah hilang lagi tuh kalau dimasuk ternyata bersih. Tapi ya kalau ternyata masuk dalamnya kecil juga, nah itu udah mulai nggak happy tuh gue. Situ sih yang pertama. Terus habis itu ramah apa enggak, dia nyapa duluan apa enggak selama obrolan itu, wajahnya gimana si driver ini. Nah, respon dua kalau dia nanya gitu. Kalau misalnya ada lewat tol atau enggak, nah, dia bisa fleksibel mau lewat tol atau enggak. Itu juga nilai plus buat gua. Terus pernah nih di gua dapat driver terus. Gua tahu saat itu kebiasaan di daerah rumah gua di Depok nih Pak ya. Jam segitu ngacau. Depok Sawangan kan ada tol baru nih. Sawangan Depok iya. Di luar tol Sawangan itu sampai ke arah Sawangan.
itu macetnya luar biasa dan gua hafal jam-jam Iya. masuknya. Apalagi Sabtu Minggu ya Pak, weekend Iya, ya. Aduh iya. ampun dah. Dan ada jalan alternatif kalau gua menuju ke arah mana kira-kira gua udah tahu lah. Ini yang lebih lancar di sini dan biasanya gua buktikan di map ada warna merahnya atau kuningnya atau hijaunya kelihatan. Iya, iya. Nah, waktu itu gua ngasih tahu driver, Pak, ini lebih dekat kita lewat sana, yang bukan tol. Karena kalau lewat tol lebih macet, lebih lama. Ini driver ngotot. Ya. Pak, di aplikasi lewat tol. Loh, itu kan nanti malah lebih lama, Pak, nyampainya. Aku bilang gitu, lebih jauh juga dan saya juga harus bayar tol. Nggak apa-apa. Ya kalau memang aplikasi begini ya Bapak, begini aja deh, kita sesuai aplikasi aja Pak. Yang ngotot begitu, akhirnya gua turutin, nggak apa-apa. Ya udah, kalau Bapak mau aplikasi. Setelah itu ternyata dia setelah gua masuk, jadi obrolan tadi itu sebelum dia datang ke rumah kan. Jadi waktu masih chat orderan terus nggak bisa chatting kan di situ. Nah setelah dia datang, gua masuk mobil, dia bilang Pak nanti kita lewat sini. Ternyata jalur beda lagi yang dia mau. Dia pakai Waze, aplikasi Waze. Waze rekomendasinya begini. Intinya dia pakai aplikasi Waze lagi setelah untuk ngimbangin dan Waze menyarankan lewat yang jalan yang lain lagi, lewat tol yang lain lagi, yang 46.000 total tolnya. Oke. Gua kan nambahin ongkos itu lagi, padahal gua yakin sebetulnya yang paling jalur yang terdekat gua tuh malah lebih cepat, lebih sepi dan dibuktikan dengan di map warna-warnanya kelihatan. Gua bilang dong, Pak, Bapak kan tadi bilang sesuai aplikasi taksi online-nya dong, nggak pakai Waze. Kita pakai aplikasi Bapak aja, jangan pakai Waze. Oh ya udah Pak, kalau gitu. Dia terpaksa ngikutin gua karena gua awalnya terpaksa ngikutin dia mau belok lagi, gua nggak kekeh pakai kesepakatan kita awal. Kesepakatan awal yang dia tawarkan itu ternyata bener macet gitu. Mau masuk tol Sawangan lama bener. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu kan di satu sisi guanya jengkel, dianya juga akhirnya lebih lama, dia akhirnya ngeluh-ngeluh juga di perjalanan. Nah, yang kaku seperti ini nih yang gua nggak senang. Jadi kenapa sih lu ngotot sesuai aplikasi padahal gua tahu nih. Ternyata gua setelah tanyain ke dia bukan orang situ. Dia bukan orang situ, dia nggak biasa di situ, tapi lu ngapain ngotot sama gua tahu jalan alternatif yang lebih bagus kok. Iya. Oke, Pak, ini emang banyak terjadi nih Pak nih, clash masalah rute perjalanan nih, gitu kan. Nah, gini Pak, mungkin kalau misalkan nih gue sebagai driver ya, gue nyaranin gini Pak, misalnya gini ya. Oke, Pak Andi kan udah ngerti map ini ya, udah ngasih tahu ada alasannya kan. Kadang-kadang ini Pak, kadang-kadang ada penumpang tuh yang suka modus Pak, dia nggak mau masuk tuh karena nggak mau ada spare tambahan uang di situ gitu kan. Tapi banyak penumpang nggak. Si penumpang? Iya banyak, tapi penumpang tuh nggak banyak ngomong di situ kan. Gitu. Nah kalau misalkan Pak Andi kan ada dasarnya nih kan. Maksudnya tipe-tipe penumpang yang mau mengutarakan omongannya gitu kan. Karena saya pernah penumpang kayak gitu Pak, jangan lewat tol ya. Nah, kita ini sebagai driver pasti langsung berpikirnya ini penumpang modus nih, dia nggak mau ada cas tambahan gitu kan. Nah, mungkin teman-teman gini ya, kayak gitu tuh langsung aja dikomunikasi, gak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Terus kalau kayak gitu tuh nggak usah ngeliat penumpangnya lagi keadaan lagi bete atau nggak bete, karena ini kan buat kepentingan bareng-bareng. Kalau gue ketika penumpangnya udah nggak mau lewat tol, gue akan nanya, Pak atau Bu, kenapa yang nggak mau lewat tol gitu ya? Saya mau tahu alasannya. Karena map yang saya cek di sini, kalau misalkan nggak lewat tol itu kan lebih lama dan macet gitu ya. Tapi kalau misalnya lewat tol itu akan lancar. Nah di situ teman-teman mungkin bisa argumen pakai data gitu, nggak cuman parkiran aja. Itu yang pertama di situ. Tapi kalau misalkan penumpang yang kayak model Pandi gini yang udah ngasih tahu alasannya apa gitu kan, kalau menurut itu sih ya bagus banget lah gitu. Ikutin aja kalau memang di mapnya itu kelihatannya lebih bagus untuk penumpang dan rute itu lebih baik lah gitu ketimbang di map yang di kita gitu. Jadi kita harus koordinasi antara penumpang sama driver, jangan saling malu, jangan saling sungkan nih, memang harus diutarakan banget kayak gitu ya Pak ya.
Tapi kalau misalkan kayak model Pandi gini udah ngasih tahu alasannya udah ada gitu, sesuai gitu ya. Teman-teman misalkan pakai aplikasi yang berbeda nih, penumpangnya pakai Google Map, kita pakai Waze gitu kan. Kita coba pakai Google nih, disamain gitu kan. Oh benar, ternyata Google-nya macet gitu kan. Kalau misalkan kita pakai Waze nih, penumpangnya pakai Google Map, selisih misalkan 15 menit, Waze lebih cepat gitu ya. Ngomong aja ke penumpangnya, Pak, kalau pakai Waze Pak, ini lebih cepat kalau 15 menit. Bapak pakai Google Map, coba Bapak beralih pakai pakai Waze deh. Nah, kita harus cari persamaannya teman-teman nih. Jadi jangan sampai kita nggak ketemu persamaannya. Kalau kayak gitu kan nanti yang ada saling selisihnya tuh ya nggak ketemu lah gitu Pak ya, nggak ketemu solusinya gitu. Cari jalan terbaik lah Pak ya. Kalau misalnya pakai antara Waze sama Google Map, lebih baik Waze ya, kita pakai Waze. Dalam kasus gua kemarin itu seharusnya gua nih orangnya yang juga paham lah, driver ini kerja ya. Iya. Gua juga nggak kaku-kaku banget. Yang bikin gua kesel waktu itu ketika gua bilang, Pak nggak usah lewat tol, ini lebih lancar ya, baru begitu kan. Dia udah mau jawabnya, Pak kalau nggak mau lewat tol pakai Gojek aja, dia bilang gitu. Oh gitu, iya. Pakai motor, Iya. taksi apa, motor itulah. Dia udah ngomong begitu duluan, Oh, kan gue jadi nggak enak duluan nih. Berarti gini Pak, berarti yang driver yang kayak gitu, dia langsung nebaknya itu, ini penumpang nggak mau keluar duit banyak nih untuk tol gitu. Iya. Padahal harusnya kita ngomong dulu, Iya. kenapa ya Pak atau Bu nggak mau lewat tol ya? Kalau saya cek dari aplikasi, lewat tol itu lebih cepat, tapi kalau nggak lewat tol itu lebih lama dan macet. Kalau misalnya penumpangnya ngasih arahan, justru Pak kalau lewat tol itu kita lebih lama dan lebih macet, nggak lewat tol lebih lancar. Ya kalau penumpang udah nunjukin aplikasinya, udah ngasih data, ya udah kita ikutin aja gitu. Gitu sih kalau menurut gue sih. Ya panik gitu ya. Cuma panik kalau misalkan lu ketemu kayak dia pakai model gue nih misalkan gitu ya. Gue udah ngasih arahan juga, misalnya panik dia pakai Waze, gue pakai Google Map ya. Mandi di Waze itu nggak lewat tol lebih cepat. Tapi kalau gue di Google Map pakai tol lebih cepat Pak, itu gimana? Nggak apa-apa. Jadi gue juga perlu kecepatan juga kan. Apa ya? Intinya gue rasa munculnya kasus kemarin itu awalnya ya karena dia di awal udah ngomong, udah pakai motor aja Pak. Jadi di situ yang gue langsung. Iya, jadi ngenak gitu langsung. Langsung gue juga nggak bener nih. Iya. Jadi kacau kesananya. Ya, jadi berarti si drivernya tuh langsung negative thinking gitu Pak ya, tanpa berpositif thinking dulu gitu Pak. Tapi kalau kayak lo mengutarakan alasan yang baik-baik, enggak apa ya, enggak ketus ngomongnya ibaratnya. Ini walaupun kita sekarang kan bilangnya ngomong, tapi zaman sekarang kan kita ngomong pakai jempol ya. Iya, benar. Pakai jempol bisa ketus loh kita. Iya benar. Ini si Ibu Jari ini emang sadis Pak ya. Iya makanya. Nah kalau dari awal dia ngomongnya enak, dibaca di chattingnya, Iya. udah gitu ketemu orangnya juga enak. Nah, pasti respon gua dukung, buat kita sama-sama cepet urusan kita semua. Iya. Iya kan? Kita Itu jadi sih. win-win solution lah Pak ya. Iya. Gitu. Ya gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sering dapat penumpang yang suka ngatur-ngatur arah tujuan gitu kan, pokoknya maunya dia lah gitu. Kita harus tahu juga sih teman-teman, harus dikoordinasiin alasannya dia apa dulu gitu. Jadi jangan langsung mindsetnya ini nggak mau ngeluarin uang segala macam lah ya. Nah, kalau menurut gue sih harus dikoordinasiin lah gitu teman-teman ya. Ya ada banyak sih ya apa yang curhat ke gue juga gitu kan, gue sebagai sama moderator gitu kan, ada yang sampai ngevideoin loh Pak. Jadi dia tuh berantem sama penumpang nih, sampai ngevideoin, nih Bang Adi nih, gue sampai gue video ini, tolongnya akun gue diamanin ya, bilang tolong pakai si Grabnya gitu kan, gitu. Jadi kalau menurut gue segala sesuatu ini bisa dihubungin lah Pak ya sama penumpang gitu. Gue mau nanya sama lo, di aplikasi ngarahin kita lewat sono. Iya. Kita harus lewat sono apa enggak? Kalau gue sih yang tercepat aja ya Pak. Kalau itu tercepat, gue lewat aplikasi. Kalau gue gitu Pak. Karena gini loh. Kita online beda sama konvensional Pak ya, kayak Bubet ya. Iya. Bubet kan kalau misalkan macet kan, lah drivernya kan dihitung, mobil berhenti aja dihitung Pak argonya. Kita online kan gak dihitung. Makanya semua driver online itu pengennya itu manapun arahnya yang tercepat dan gak macet.
paling cepat lah jarak pintas lah. Kalau misalkan ada gorong-gorong yang bisa masuk mobil sampai 7 mungkin dia masukin juga kali Pak. Yang penting Iya. tercepat aja gitu intinya. Dari aplikasi kan Iya. belum tentu yang tercepat. Betul nggak? Iya, gini Pak, kalau aplikasi untuk penunjuk arah ya Pak, di Grab itu nggak ada patokan, nggak punya aplikasi sendiri ya Pak. Itu tetap ngikutin Google Maps sama Waze. Gitu. Jadi di aplikasi Grab Driver itu nggak punya ini, nggak punya arahan dia bikin aplikasi sendiri gitu Pak. Dia tetap dasarnya dari Google Maps sama Waze gitu. Tapi kenapa di aplikasi sama di Waze lain? Aplikasi bilang lewat sana, tol sana. Aplikasi bilang lewat sana. Waze bilang lewat tol sana. Aplikasi itu aplikasi itu apa mapnya Grab. Grab tuh nggak punya map Pak. Grab Pak. Dia mapnya Grab. Kan dia Map yang di mana nih? Grab itu kan dia paling kalau di aplikasi driver ya Pak ya. Itu dia ada apa tulisannya nih, misalkan alamat sekian nanti ada tanda panah gitu ya, nanti diklik tanda panah dia akan muncul arah untuk pakai Google atau pakai Waze gitu. Biasa kalau dia dari awal udah pakai Google nih, dia kesana itu akan pakai Google Maps gitu Pak. kalau yang di user, Gitu. yang gue lihat Penumpang. di penumpang. Begitu pertama kita klik tujuan ke sana, dia map gue nggak tahu nih map, pokoknya map gue kan bukannya aplikasi Grab. Iya. Yang map yang dimunculkan di aplikasi itu menunjukkan ada jalan rutenya lewat sini berapa menitnya kelihatan. Kan kan. Nah, gua anggap itu yang rute yang disarankan. Apakah kita harus ngikutin rute ini? Oh, tapi itu basicnya Google Map atau Waze Pak yang di aplikasi penumpang? Karena sih jujurannya gue belum pernah lihat nih masalah apa Gua nggak tahu dong. aplikasi penumpang kayak gimana nanti. Gua nggak tahu. Nanti gue munculan deh di screenshot nanti deh. Gua nggak tahu. Yang jelas Basicnya tuh nggak ada itu dari Google Map terus nggak ada. nggak ada. Oh. Ya, ketika gua mau buka aplikasi Grab, gua mau dari sini ke sini, berapa rupiah muncul. Nanti dia kelihatan arahnya kemana. Oh tuh waktu lagi pertama kali ngorder kali ya? Iya, oh, pertama kali order. paham. Pertama kali ngorder ya? Iya. Oh gitu. Oh di aplikasi tampilan pertama ya Pak. Iya. Tapi nggak bisa dijalanin kan kayak apa sih kayak tanda panah gitu Nggak bisa, kiri, nggak belok bisa. kanan, belok Tapi kiri. kan dia Oh. sudah menyarankan lewat mananya kan itu. Iya. Kalau itu kan cuma estimasi di awal Pak ya. Cuman kan yang pastinya itu kan kita ngeceknya di Google Map sama di Waze. Karena gini Pak, kalau di tampilan pertama kan kita nggak tahu di sana tuh lagi ditutup jalannya atau ada putar balik atau segala macem. Kan yang bener-bener realnya itu kan di Google Map atau di Waze gitu lah. Kalau yang di tampilan pertamanya gimana? Sekarang gua nanya sama lu. Ketika lu nanya sesuai aplikasi ya Pak, lokasinya Iya. sesuai lokasi aplikasi apa? Kasih titik tujuan kan panik kan ngetik nih misalkan kemana misalkan Iya. ke Cilengsi gitu. Aplikasi apa yang Google, apakah Grabnya ataukah Google, apakah Waze yang lu buka saat itu? Oh gini, kalau gue nanya kayak gitu berarti gue nanyanya itu alamatnya alam sesuai aplikasi ya Pak. Cuman untuk lewat jalan mananya gitu kan, saya lebih mengarahkan ketika gue ngecek di Google Map nih Pak nih lewat tol itu cepat, gue akan mengarahkan Pak kita lewat tol aja ya gitu. Kalau gue kayak gitu Pak gitu. Atau kalau misalkan di tol macet ya saya nggak akan ngasih opsi lewat tol, udah jalan-jalan aja gitu Pak gitu. Oke, berarti intinya sebetulnya lewat mana itu bisa kita komunikasikan. Ya. Dan masing-masing punya persepsi sendiri. Atau ketika driver nganggap penumpang nggak mau bayar tol gitu. Lalu penumpang merasa dia tahu karena itu daerah dia tahu mana yang lebih cepat, dia pengen menyarankan itu. Cuma drivernya suka nggak mau. Yang ini yang perlu sama-sama kita cari solusinya, yaitu aku rasa memang melalui komunikasi yang baik. Iya. Jangan berprasangka dulu. Iya. Rasa itu sih. Kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan mindsetnya penumpang nanya, si driver nanya ke penumpang sesuai aplikasi ya, penumpang tuh mindsetnya mungkin berarti dia akan rutenya gitu Pak ya. Semuanya. Oh semuanya gitu. Oke jadi gini, kalau ketika si driver akan nanya sesuai aplikasi ya, karena gini Pak, misalkan nih ke Halim Pak ya, di Soekarno Hatta itu juga ada namanya Halim Pak.
Halim. Nah, saya pernah tuh ketemu penumpang kayak gitu Pak. Hmm. Makanya setiap driver itu mungkin dia karena sering ketemu sama penumpang yang nggak sesuai titik gitu kan Pak. Di tujuannya misalkan ke Halim, ke Halim Soekarno Hatta dia. Ternyata yang dipilih kliknya tuh Halim yang di Jakarta Timur Pak. Kan itu kan jadi ngaco kan jadinya kan. Bukan lagi yang pertama, yang kedua saya pernah Pak di gereja. Saya ngantar ke gereja, itu jalan tuh ada jalannya namanya sama Pak. Saya lupa nama jalan apa, misalnya kan jalan, misalkan ya jalan Petojo, gereja A. Ternyata di gereja B itu jalan namanya jalan Petojo juga gitu Pak. Itu juga ada yang miss di situ. Makanya ketika si driver itu ketemu penumpang masuk, langsung tanya alamat sesuai aplikasi ya. Kalau saya langsung saya bacain Pak. Sesuai aplikasi ya Pak. Misalkan ke Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur ya, saya bilang gitu Pak. Berarti kan memang kita menggunakan aplikasi yang sama, aplikasi Grab kan? Aplikasi Grab di lu menunjukkan dia ke sana, harus ke Jalan Pemuda misalnya. Iya, Jalan Pemuda. Kalau gue selalu nyebutin nama yang tertulis di aplikasi Pak, Iya. bukan gue harus lewat mananya. Kalau itu nanti ketika gue nanya Pak, kita ke Jalan Pemuda ya Jakarta Timur, pas udah jalan nih gue langsung ngecek nih Pak nih antara tol sama nggak tol mana. Ketika lewat tol lebih lancar gue langsung ngomong lagi, Pak nanti kita lewat tol Pak ya karena lebih lancar gitu. Oke. Siap. Kira kalau menurut Pandi driver yang model kayak begini ada harus ditambahin nggak gitu, atau memang ya udah begitu udah apa SOP-nya udah bagus ya SOP-nya gitu. Udah bagus kalau SOP kayak lo. Jadi yang penting kan ketika kita ini dua pihak yang berbeda. Yang satu menyediakan jasa, yang satu menggunakan jasa. Pasti ada sedikit perbedaan kepentingan ketika ya yang satu pengen dibayar, yang satu pengen bayar, pastinya yang dibayar pengen sebanyak-banyaknya kan. Betul, iya. Yang bayar pengen semurah-murahnya. Iya, betul. Hal seperti itu. Iya, Jadi, iya. Masing-masing harus sadar bahwa Grab ini punya rate loh, yang segitulah yang harus jadi beresiko kita. Iya. Kalaupun driver memuaskan bisa dikasih tips, ya kan. Kalaupun memang harus lewat tol ya sebaiknya lewat tol. Iya. Ya untuk kepentingan bersama juga kan. Pasti juga penumpang kan pengen berlama-lama di dalam mobil, pengen cepet sampai gitu kan. Iya. Itu sih. Gitu ya. Pak nih, satu lagi terakhir nih Pak untuk penutup pertanyaannya nih. Ya. Ada nih, gue pernah jemput orang di daerah Antaryono Pak. Namanya gedung CMB lah gitu. Maksudnya dia mau ke daerah Jakarta Utara, daerah kota gitu ya. Ibunya itu baru masuk nih, langsung ngomong, Pak nggak usah lewat tol ya, gitu kan. Saya lagi santai, lagi nggak pengen buru-buru gitu loh Pak. Sementara gue bilang nih, Bu, ini kalau nggak lewat tol lama loh, Bu, bisa 2 jam. Itu cara saya apa posisinya Pak? Gimana Bu? Udah Pak, nggak usah lewat tol. Nah gitu. Nah intinya nih kalau menurut, jadi pandangan kita semua intinya dia nggak mau spare ngeluarin duit tol lagi gitu kan ya. Kita harus biar waktu kan. Pernah gue ngasih ke penumpang gini, yaudah Bu kalau nggak mau lewat tol biar tolnya saya aja yang bayar gitu. Penumpangnya diem aja tuh kan, nggak ngomong apa-apa gitu kan. Menurut Pandi, gue gimana Pak kalau gue ngomong kayak gitu Pak? Gue udah berpikiran kayak gitu Pak. Ya sekarang kan gue udah kasih alasan nih, Bu kalau lewat tol lebih cepet tuh Bu, kalau nggak lewat tol bisa 2 jam loh Bu. Jaraknya tuh jauh banget tuh Pak, jaraknya bisa setengah jam lebih lama nggak lewat tol. Tapi dia nggak ada alasan, saya nggak pengen buru-buru aja Pak, kan rese kayak gitu Pak. Kalau Pandi bagaimana Pak kalau gue ngasih, yaudah Bu kalau nggak mau lewat tol biar saya aja tol yang bayar gitu Pak. Gue langsung ngomong kayak gitu Pak. Ini yang saya bilang tadi, terjadi dua kepentingan yang berbeda kan. Iya. Jadi kalau menurut saya tinggal seharusnya kerelaan di dua belah pihak mana yang lebih rela gitu ya untuk menjalankan kesepakatan ini. Walaupun aslinya nggak terjadi titik temu kerelaan ini, ya salah satu harus mau membatalkan. Sudah kita sama-sama tahu lah dalam bekerja
ada hal yang kita melalui hari-hari yang baik. Kadang-kadang kita melalui hari-hari yang agak sedikit bikin jengkel gitu. Ya. Hal-hal itu seperti itu pasti terjadi. Itu liku-liku dalam kita bekerja. Gitu. Iya. Kadang-kadang ada resiko seperti itu yang harus kita ambil. Kalau Adi misalnya nggak mau bayar tolnya gitu kan, ya mungkin ya udah Bu, maaf Bu, kalau ini saya kebetulan sedang perlu buru-buru nih, misalnya istri saya mau perlu diantar atau anak saya sedang ada perlu gimana. Kalau lewat situ saya khawatir lama nih Bu. Entah gimana lah ya, aku pokoknya intinya ketika muncul ketidaksepakatan seperti itu harus salah satu harus menang. Ya. Nah, yang jelas kalau memang tidak mau, dia nggak mau ngalah, kalau ya udah kita aja yang ngalah dalam bentuk bisa itu tadi, kalau yang lu lakukan kan bayarin tol, bisa jadi kita yang cancel, paling nggak kalau kita cancel kan dapat ini juga kan, penilaian juga. iya nanti ada reasonnya, kita ada alasannya lah ya. Iya, hal seperti itu kan yang muncul gitu. Nah, oke ya teman-teman tuh gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ketemu nih sama penumpang, kita udah ngasih berbagai virus apapun gitu ya, cuman penumpang yang tetap kekeh maunya dia, ya udah berarti ada salah satu yang ngalah gitu ya. Ini kita aja lah ngalah, kita cancel di awal, karena nanti jangan sampai nanti ketika di perjalanan kita yang ngedumel malah makin sikap kita makin gak enak sama penumpang, yang ada ya kita dikasih bintang 1 gitu ya Pak. Syukur-syukur bintang 1, kalau misalnya ribut di jalan lebih parah lagi ya Pak. Iya makanya. Iya. Gitu. Asal kita juga jangan sampai ini ya, kita pakai alasan yang benar ya. Iya. Nah, misalnya itu. Gitu. Ya, kita sedang buru-buru kayak ada ketentuan apa gitu. Pastinya juga ngejar target harian misalnya. Apa aja lah terserah. Iya. Ya kan? Oke, terima kasih nih. Ini daging banget nih, ilmu banget nih buat kita semuanya dari Pak Andi. Ya, semoga ini bisa buat jadi inspirasi buat bisa masukkan kita semua, kita di lapangan. Intinya satu, komunikasi ya Pak ya. Dan kita harus ikhlas dan harus ada yang ngalah kalau misalkan nggak ketemu ininya nggak ketemu win solutionnya Pak ya. Jadi gitu aja, terima kasih sudah menonton. Semoga hari ini lebih lancar dan lebih gacor dan selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari aspal.